Riza Patria lantik Anies Baswedan jadi anggota kehormatan Komando Nasional Resimen Mahasiswa atau MENWA. Kok bisa? Apa nggak bahaya? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilantik menjadi anggota kehormatan Komando Nasional Resimen Mahasiswa atau MENWA oleh Denkonas MENWA Indonesia, Ahmad Riza Patria alias Ariza. Adapun pelantikan dilaksanakan di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Melansir dari Okezon, Riza juga mengungkapkan bahwa ini merupakan satu kehormatan bagi keluarga MENWA, bahwa Gubernur DKI Jakarta bersedia menjadi anggota kehormatan Resimen Mahasiswa. Jadi harapan Riza, seluruh anggota Resimen Mahasiswa dan alumni bisa meneladani Anies, bersinergi, berkolaborasi bersama berjuang untuk kepentingan masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia. Ariza membeberkan beberapa keberhasilan Anies dalam menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya keberhasilan menurunkan angka COVID-19 di ibu kota yang kini memasuki pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1. Riza juga meminta Resimen Mahasiswa Indonesia dapat meneladaninya dan terus berkolaborasi dan juga bersinergi. Sementara itu, Anies menyampaikan rasa terima kasih atas gelar kehormatan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih atas gelar anggota kehormatan di dalam unsur MENWA ini. Sebuah kehormatan sendiri baginya, dan ia juga berharap semoga bisa lebih banyak berkiprah dengan para MENWA yang ada pada saat ini. Kata Anies, saya merasakan semua karena mitra saya di sini Pak Wagub Ahmad Riza Patria. Beliau adalah memiliki pengalaman sebagai MENWA, sebagai Komando Nasional MENWA Indonesia. Ini salah satu contoh gemblengan di dalam MENWA menumbuhkan potensi kepemimpinan, menumbuhkan potensi pengabdian. Ini gimana sih? Bukannya ngurusin kerjaannya malah masuk jadi anggota organisasi yang menewaskan salah satu anak didiknya. Saya juga nggak habis pikir dengan apa yang ada pada di pikiran Anies saat ini. Katanya kemarin mau ngurusin banjir di ibu kota yang akan surut nggak ada 1 hari. Bahkan bilangnya 6 jam surut. Tapi nyatanya mana? Tindakannya mana? Normalisasi sungai diganti jadi naturalisasi sungai. Lalu diganti lagi menjadi pompanisasi bukan dengan gravitasi. Dulu pernah bilang air dialirkan ke tanah, bukan ke laut. Sekarang sedot air buang kemana? Bingung lah. Apa kabar sumur resapan? Jujur saja, sebenarnya sumur resapan itu bagus sekali untuk mencegah penurunan tanah di Jakarta yang terus menurun sekian sentimeter tiap tahunnya, sekaligus agar genangan air cepat surut. Tapi apa daya, di tangan Anies target dipangkas habis, dari 1,8 juta tinggal 22 ribuan. Terlalu percaya diri akhirnya malah mempermalukan diri sendiri. Apa yang diomongin malah tidak bisa dilakukan sendiri. Makanya jangan terlalu percaya diri bahwa banjir akan dikendalikan dengan baik. Apalagi beberapa hari lalu, Anies pernah bilang bahwa air hujan bisa dikendalikan oleh manusia. Buktinya banjir tetap terjadi. Air apa yang dikendalikan? Coba setrap airnya suruh berdiri di lapangan selama 6 jam karena tetap bandel menggenangi DKI Jakarta. Pemerintah pusat sudah membangun 2 bendungan untuk mengatasi banjir. Kabarnya akan berfungsi akhir tahun ini. Kalau digabungkan dengan program normalisasi sungai dan pembuatan sumur resapan dalam jumlah masif, di samping pengerukan waduk dan sungai serta pembersihan selokan, maka titik banjir Jakarta akan berkurang drastis. Ini sudah dibantu oleh pemerintah loh ya. Anies sadar nggak sih? Lihat aja gubernur sebelumnya, yang melakukan normalisasi sungai hanya 50%, titik banjir sudah berkurang drastis. Bahkan, ada wilayah yang langganan banjir menjadi tidak banjir. Dan sekarang, Anies malah ngikut organisasi yang pernah menewaskan satu mahasiswa yang mengikuti pendidikan dasar Resimen Mahasiswa. Udah Anies, jangan neko-neko, fokus aja ke pekerjaanmu. Kasihan juga rakyatmu. Ya, tapi mau gimana lagi? Gubernur yang sekarang ini punya caranya sendiri dan merasa solusinya paling jitu. Meski pada akhirnya harus menelan ludah sendiri. Yang dilakukan hanya berupa pencegahan dan persiapan menghadapi banjir. Sedangkan program Grand Design yang penting malah ditunda dan dicuekin. Bagaimana menurut Anda? Keakraban Presiden Jokowi dengan pemimpin dunia dipuji Denny Sregar. Baru berasa punya presiden, AHY, kepemimpinan sebelumnya harus dihargai. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Wah, kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan jari tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Begitu banyak hal yang dilakukan Jokowi sejak dia menjabat.
dan itu berdampak banget pada pembangunan di Indonesia. Kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G20 di Roma, Italia sejak Sabtu 30 Oktober kemarin. Melansir dari era.id, bersama delegasi terbatas, Presiden Jokowi berangkat sekitar pukul 10.45 waktu setempat dari Hotel Splendid Royal dan tiba sekitar pukul 11.05 waktu setempat. Presiden Jokowi tiba setelah Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang hadir selaku Ketua ASEAN dan sebelum Presiden Prancis Emmanuel Macron. Setibanya di La Nuvola, Presiden disambut langsung oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Keduanya kemudian berfoto bersama sebelum menuju tempat seluruh ketua delegasi yang hadir melakukan foto bersama. Pada sesi foto bersama, Presiden Joko Widodo berada di barisan depan tengah bersama troika lainnya, yaitu Italia dan Arab Saudi. Di sebelah kanan Presiden Jokowi berdiri Sultan Hassanal Bolkiah, sementara di belakang Presiden berdiri Kanselir Jerman Angela Merkel dan PM India Narendra Modi. Usai berfoto bersama, seluruh pemimpin delegasi memasuki ruangan untuk mengikuti sesi working lunch tentang ekonomi dan kesehatan global. Dalam pidato pembukaannya, kerjasama multilateral adalah jawaban terbaik. Jokowi pun terlihat akrab berbincang bersama Angela Merkel hingga PM Modi. Momen kebersamaan Jokowi itu dianggap positif oleh pegiat media sosial Denny Sregar. Lewat akun Twitternya, kata Denny Sregar, perhatian banyak pemimpin negara G20 ke Pak D @Jokowi saat ini. Bukan saja karena ia seorang presiden, tapi ia adalah presiden dari negara keempat terbesar di dunia yang sedang menuju menjadi negara besar di Asia Tenggara. Denny Sregar juga mengaku baru merasa punya presiden saat ini. Hal tersebut berbeda dengan apa yang dikatakan Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono, yang mengajak anak-anak muda bersama-sama berkiprah membangun bangsa. Lansir dari Citu News, menurutnya tidak ada yang terlalu hebat untuk bisa membangun bangsa sendiri. Oleh karenanya diperlukan sinergi dan juga kolaborasi. Demikian disampaikan AHY dalam pidato kunci untuk webinar Suara Pancasila yang diadakan oleh Dewan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Jumat 29 Oktober. Kata AHY, kita harus mengedepankan sinergi, kolaborasi dan aksi nyata untuk bersama-sama melakukan perubahan serta menjadi solusi atas permasalahan bangsa. Tiap masa ada tantangan dan pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada masa dan juga tantangannya. Dia juga mengingatkan agar selalu menghargai kepemimpinan sebelumnya. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil kerja keras generasi terdahulu. AHY juga mengingatkan generasi muda agar kritis, berani bersuara, dan membuktikan dengan aksi nyata. Kata AHY sebagai generasi yang paling melek teknologi, think before you speak, think before you share. Jangan sampai jadi bagian dari politik fitnah. Ia juga menghimbau untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dengan integritas, karakter yang unggul termasuk patriotisme, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Jika dilihat secara seksama, apa yang dikatakan AHY tersebut ingin menumbuhkan kejayaan SBY dulu, yang sebagaimana kita tahu zaman tersebut dipenuhi dengan banyaknya kasus korupsi, yang sudah biarlah berlalu, jangan diungkit-ungkit lagi. Toh SBY sudah tenang sebagai seniman lukis handal, tak perlu membeautifikasi dan mengglorifikasi. Jadi ikut-ikutan kayak Anies nih. Kehebatan SBY yang sebenarnya biasa-biasa saja. Orang cerdas sudah mengerti akan hal ini. Kalau bicara soal mangkrak, nah ini baru luar biasa dan tak bisa diimbangi oleh Jokowi. Jokowi kalah telak di sini. Gak usah ngomongin pemimpin yang sudah deh. Iya, saya tahu itu bapakmu, tapi semakin AHY bahas, semakin publik tahu kalau AHY mengemban politik identitas. Daripada ngurusin masa lalu, coba deh bantu pemerintah ngurusin rakyat. Gak usah terlalu jauh deh, lihat saja kader Partai Demokrat sendiri. Banyak yang kayak tak diajari tata krama, tak punya adab dan etika, ngomong ugal-ugalan dan petentang-petenteng. Kualitas partai ditentukan oleh kualitas kader dan petingginya, beda jauh dengan PDIP yang lebih kalem dan tidak reaktif kayak bocah ingusan. Oh iya, katanya Hasto selenggarakan beasiswa untuk penelitian perbandingan antara Jokowi dan SBY. Kita lihat saja, hasilnya gimana meskipun kita sudah bisa menebak hasilnya. Begitulah kura-kura.